Selamat pagi Opa Oma, Ibu Bapak, dan seluruh saudaraku yang baik. Mari kita memasuki hari Jumat Agung dengan pujian dan rasa syukur kepada Allah, sebab kematian Kristus menyelamatkan Anda dan saya dan kita semua. Firman Tuhan yang kita renungkan adalah Markus pasal 11 ayat 13 sampai 14. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Saudaraku, suatu ketika Tuhan Yesus bersama para muridnya melakukan perjalanan pelayanan. Waktu itu, perjalanan dari satu tempat ke tempat lain hanya dengan berjalan kaki. Udara di sana waktu siang sangat panas. Tentu saja, buat orang yang melakukan perjalanan, kekuatan fisiknya cukup terkuras. Bisa cepat merasa lapar dan haus. Hal itu juga yang dialami Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Di saat didera perasaan lapar dan haus, maka bila ada pohon ara yang berbuah, sungguh sangat menolong. Buah ara bisa menanggulangi kebutuhan makan di siang terik itu. Sayangnya, harapan itu tidak terpenuhi. Kerinduan Tuhan Yesus tidak kesampaian. Pohon ara itu tidak berbuah. Dan sesungguhnya memang bukan musimnya. Saudaraku, kita semua tahu pohon bisa menghasilkan buah pasti sesuai dengan musimnya. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dipaksakan, atau dipercepat. Jika memang demikian, pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah karena belum musimnya itu? Sehingga pohon ara itu tidak akan pernah bisa berbuah lagi selamanya. Apa maksud tindakan Tuhan Yesus dengan tindakan mengutuk pohon ara itu? Bukankah pohon ara tidak menyimpang dari sifat sebagai pohon buah yang bersifat musiman? Saudaraku, ada pesan penting yang hendak disampaikan Tuhan Yesus. Dalam hal ini, kita dapat mengartikan bahwa Tuhan Yesus mau memberi pengajaran kepada kita, yakni kita diingatkan betapa hidup itu tidak cukup daunnya lebat, sedangkan buahnya nihil. Hidup itu berharga, maka hidup harus menjadi momentum menghasilkan hal yang bisa dirasakan manfaatnya oleh sesama. Selain itu, betapa berartinya jika kita diberi hidup, lalu kita bisa berbuah sepanjang musim. Kita berbuah sepanjang waktu kehidupan yang diberikan Tuhan. Bukan seperti pohon pisang. Sekali hidup, sekali berbuah,
lalu mati. Berbuah di sini, saudaraku, mengandung arti bahwa kita bisa memberi sesuatu kepada orang lain yang sedang membutuhkan bantuan dan kehadiran kita. Dengan kata lain, buat apa seseorang hidup jika tidak bisa memberi buah? Sama seperti pohon ara itu, tidak ada gunanya ia hidup, padahal ia tidak menghasilkan buah. Kita ingat ucapan tegas Tuhan Yesus. Di bagian lain kitab Injil ia berkata, ranting pohon anggur yang tidak berbuah ditebang dan dibuang ke perapian. Di mata Tuhan Yesus, Allah memberi kita hidup supaya kita bisa melakukan sesuatu yang berarti buat Allah, buat diri sendiri, buat sesama. Itu misi hidup Anda dan misi hidup juga kita semua. Saudaraku, kematian Kristus disalibkan mengingatkan kita berharga dan hidup kita berharga juga. Oleh karena itu, kita punya panggilan melakukan hal-hal yang berharga pula. Dalam hal ini, diwujudkan dengan hidup berbuah. Saudaraku, berbuah tidak harus melakukan yang sensasional. Tidak perlu diartikan mesti tindakan yang besar-besar. Anda memberi waktu atas seseorang yang sedang sesak hatinya, lalu bersama-sama mencari jalan keluar masalahnya. Itu sudah berbuah. Seorang dokter yang berjibaku menolong orang sakit meski masa pandemi masih berlangsung, dia sudah berbuah. Demikian pula, seorang ibu yang mendampingi proses belajar online anaknya setiap hari, disertai dengan ketekunan dan hati riang, bahkan wajah tidak kehilangan senyum. Oh, itu sudah merupakan buah luar biasa yang dimaksud Tuhan Yesus. Saudaraku, pohon ara yang dikutuk menjadi pohon yang kering. Hidup yang tidak berbuah maka hidupnya kering. Hatinya juga kering. Marilah, selagi hidup kita berbuah, terus berbuah tidak dibatasi musim. Produktif berbuah sepanjang kehidupan. Salib menjadikan kita berharga, maka berbuah adalah misi hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berilah kami kehidupan yang memberi arti bagi Engkau dan bagi sesama kami. Kami berbuah sepanjang kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus membuat kami produktif berbuah dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki Jumat Agung. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.